Selamat malam Pak Ruki dan selamat malam juga teman-teman. Kami dari grup E dari kelas Algoritma Pemrograman 03 di sini ingin memaparkan tentang final project kami mengenai studi case 1 yaitu monitoring kondisi ruang kelas pintar. Kelompok kami grup E terdiri dari saya sendiri Sinda Papahan, teman saya Laskar Ali, lalu ada Rafaelina Rafsanjani dan juga Akil Haras. Ini ada latar belakang masalahnya untuk yang masalah monitoring karena masih manual, jadi membutuhkan sistem terpusat yang harusnya menerima data real time dari sensor atau klien. Lalu ini untuk definisi masalahnya dibutuhkan sistem client to server, pencarian dan pengurutan data, persistensi data, dan juga pemrosesan paralel dan sinkronisasi. Lalu ini untuk struktur kodenya, yang pertama itu untuk server.cpp dulu. Ini ada untuk header dan library-nya itu ada include WinSock ini untuk menyediakan fungsi socket untuk membuat server dan membuat koneksi. Lalu ada juga include windows.py itu untuk mendapatkan path directory dari executable server untuk menyimpan file abnormal underscore log JSON ini. Itu untuk data yang abnormal dari data-data lainnya. Terus buat library lainnya yang ada di sini itu kurang lebih fungsinya buat mendukung operasi file, multithreading, timestamp, sinkronisasi, dan juga untuk memproses data JSON-nya. Lalu ini untuk yang bagian struct dan vektornya. Di sini ada untuk sensor data itu sebuah struct yang menyimpan timestamp, ID sensor, nilai suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Lalu untuk all data itu menyimpan semua data yang diterima oleh klien, abnormal data menyimpan semua data abnormal, dan juga data konteks ini untuk mengamankan akses ke data bersama ketika menggunakan multithreading. Lalu di sini ada fungsi-fungsi seperti double mean temperature, mean humidity, dan mean light itu buat menghitung rata-rata berdasarkan data yang sudah diterima dari klien. Hmm, Oke, baik. Lalu ini ada juga fungsi void save to binary. Ini untuk menyimpan data ke file biner atau juga bisa disebut data.bin. Sama di sini ada juga fungsi get module file name. Ini untuk mendapatkan path lengkap dari run executable-nya. Path lengkap ini digunakan untuk memastikan bahwa file JSON disimpan di lokasi yang sama dengan server, yaitu directory sesuai di local files-nya. Baik, kemudian kita masuk dalam fungsi di program server ya. Yang pertama itu ada fungsi void export abnormal to JSON, itu merupakan fungsi yang ekspor data yang terdeteksi sebagai abnormal ya. Kan kita tadi sebagai monitoring kelas pintar ini ada data-data yang secara kita lihat tuh abnormal dan bakal dideteksi dari server. Nah, setelah deteksi dia bakal diekspor tuh ke file JSON agar nanti lebih mudah dibaca. Kemudian file akan disimpan di directory yang sama dengan server.x agar lebih mudah dicari. Kemudian fungsi selanjutnya itu adalah handle client. Sebenarnya ini fungsi yang biasa, yaitu fungsi untuk menerima data dari klien, memprosesnya dan mendeteksi tadi ya, kita tambahkan fungsi tambahan yaitu mendeteksi data abnormal. Nah, data abnormal tadi yang terdeteksi akan diekspor ke file JSON dan disimpan dalam file binar seperti yang dijelaskan di fungsi sebelumnya tuh. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi deviasi ini, yaitu untuk mencari nilai deviasi ya. Deviasi ini dihitung antara nilai data saat ini dan mean, yaitu rata-rata dari data yang sudah ada. Data dianggap abnormal jika deviasi melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Misalnya suhu itu lebih dari 5 derajat dari suhu rata-rata biasanya, maka data itu dianggap abnormal. Kemudian kelembapan kita taruh di lebih dari 10% dan cahaya lebih dari 100 lux. Selanjutnya ada debugging
Jadi di bagian ini outputnya akan menampilkan data yang diterima dan diproses agar diverifikasi apakah data yang diterima dengan benar dan deviasi dihitung dengan benar. Lalu selanjutnya deviasi untuk suhu, kelembapan, dan cahaya ditampilkan untuk memeriksa apakah ada abnormal yang terdeteksi dan apakah data yang diproses sudah sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Lalu di sini selanjutnya kita lanjut ke bagian kliennya. Jadi di fungsi klien ini header dan library-nya hampir sama dengan yang ada di server CPP, tapi di sini ada tambahan fungsi krono, yaitu pengaturan waktu yang fungsinya untuk menunggu 2 detik sebelum mengirimkan data berikutnya ke server. Lalu selanjutnya ada fungsi get timestamp. Di sini fungsi ini itu fungsinya untuk menghasilkan timestamp yang digunakan untuk mencatat waktu setiap data yang akan dikirimkan ke servernya. Baik, selanjutnya itu ada soket. Jadi fungsi soket itu sebenarnya itu untuk koneksi TCP atau IP-nya. Terus selanjutnya kita bakalan mengonfigurasi alamat IP server yang dihubungkannya itu pakai server SYN_address. Terus juga kita bakalan mengonfigurasi port tempat server mendengarkan ininya gitu dengan server SYN_port. Lalu setelah semua itu dikonfigurasi, bakalan ada connect untuk menyambungkan klien ke server yang telah dikonfigurasi. Oke, lalu setelah itu kita bakal mengecek gitu apakah ada perubahan signifikan dalam data. Nah, jika ada itu suhunya bakalan lebih dari 0,2 derajat Celcius. Nah, jika ada datanya bakalan dikirim ke server. Lalu dengan JSON message itu tuh bakalan membuat pesan JSON yang akan dikirim ke server itu sendiri. Lalu kita bakalan ngirim pesan JSON-nya ke server melalui soket pakai function send. Lalu kita bakalan nampilin data yang dikirim di terminal klien agar bisa dilihat apa yang dikirim ke server, makanya debugging output gitu. Lalu outputnya itu bakalan nampilin eksekusi dari 2 program secara real time. Program kliennya itu bakalan ngirimin data suhu, kelembapan, cahaya beserta timestamp ke servernya. Sedangkan server itu bakalan nerima dan nampilin data yang sama persis yang real time dan membuktikan transfer datanya juga berjalan akurat. Next aja langsung. Dan ini contoh dari running programnya. Baik, di sini saya akan memaparkan kurang lebih kayak eksekusi dari running program itu kayak gimana. Hmm, ini buat server CPP-nya, lalu ini untuk client CPP-nya. Nah, di directory-nya ini itu kami ada buat client.cpp-nya, server.cpp, server.exe, client.exe, dan ini juga ada untuk library JSON dan file store-nya. Oke. Jadi
Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan di terminal kliennya karena ini udah server started on port 8080. Nah, ini kalau misalnya sudah dijalankan bakalan kayak gini, bakalan kelihatan kayak timestamp-nya itu kapan, terus ini diupdate tiap 2 detik sesuai tadi yang krononya itu kan udah di set 2 detik yang di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu jika saya tekan escape, maka akan muncul tulisan escape press dan stopping client. Sekian, terima kasih.